Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gira Satria Ramadan dari Prodi Ilmu Komunikasi dan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Politik. NIM saya adalah 240140400208. Saya di sini akan menjelaskan tentang beberapa materi tentang ilmu komunikasi. Yang pertama ada komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok adalah suatu pertukaran informasi yang berlangsung di antara sejumlah orang yang berbagi tujuan yang sama. Tujuannya adalah seringkali lebih spesifik, seperti menyelesaikan masalah, terus memecahkan masalah, dan membuat keputusan bersama. Skalanya dibilang komunikasi kelompok ini sangatlah kecil. Biasanya melibatkan 3 orang ataupun 15 orang. Jenis komunikasi ini melibatkan komunikasi yang verbal dan non-verbal secara langsung antara anggota kelompok. Lalu kedua ada komunikasi organisasi, merupakan proses pertukaran informasi yang terjadi dalam kerangka organisasi yang luas seperti perusahaan dan institusi atau lembaga. Komunikasi ini memiliki tujuan yang luas, mencakup penyampaian informasi, pengambilan keputusan secara strategis, lalu pengelolaan perubahan dan membangun budaya organisasi. Skalanya melibatkan banyak individu dan departemen dalam suatu organisasi, mencakup ribuan karyawan dan berbagai level manajemen. Komunikasi ini memiliki jenis mencakup berbagai bentuk komunikasi, termasuk komunikasi vertikal dan horizontal. Lalu yang ketiga ada komunikasi massa. Ini adalah proses penyampaian informasi kepada audiens ataupun halayak secara besar dan heterogen melalui media massa. Komunikasi ini mencakup berbagai bentuk media seperti surat kabar, majalah, radio, televisi, dan platform digital. Cakupan komunikasi ini sangat luas. Informasi yang dilakukan oleh komunikasi massa bisa mencapai ribuan hingga jutaan orang sekaligus. Ini berbeda dengan komunikasi kelompok yang memiliki skala yang kecil. Lalu komunikasi massa dirancang untuk mencakup berita, iklan, hiburan, dan informasi pendidikan seperti media komunikasi dan yang lain-lain. Sumbernya, komunikasi massa biasanya dikelola oleh lembaga dan informasi atau organisasi yang memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan informasi. Media massa berfungsi sebagai saluran untuk menyebarkan kepada pesan publik. Lalu ada contoh studi kasus tentang Syahril Yassin Limpo. Korupsi ini dia mencakup berbagai banyak tentang di bidang komunikasi. Korupsi di bidang komunikasi biasanya melibatkan penyalahgunaan dana publik untuk kegiatan atau proyek yang seharusnya digunakan untuk kepentingan umum, misalnya pengadaan alat komunikasi, proyek media, atau kampanye informasi. Bentuk lain korupsi bisa melibatkan manipulasi anggaran atau iklan atau publikasi media yang tidak sesuai dengan tujuan atau tidak memenuhi standar transparansi. Lalu konsekuensinya pada pelaku korupsi banyak bisa memiliki tindak pidana, pencemaran nama baik, pemecatan dan penghapusan jabatan, tanggung jawab, dan ganti rugi. Dampak pada orang lain. Nah, ini menggunakan komunikasi massa. Banyak halayak akan mulai tidak percaya oleh SYL atau Syahril Yassin Limpo karena dia tidak amanah, lalu menggunakan anggaran uang rakyat dan melakukan tindak pidana yang memungkinkan kerugian ekonomi, menurunnya kualitas layanan publik, kehilangan kepercayaan masyarakat atau skeptis pada masyarakat, lalu penghambatan pembangunan. Nah, korupsi yang melibatkan komunikasi dapat menimbulkan dampak serius bagi para pelaku maupun masyarakat. Pelaku korupsi bisa menghadapi hukuman pidana dan dampak reputasi sementara masyarakat bisa terpengaruh oleh kerugian finansial, layanan publik, lalu penanganan layanan publik yang buruk dan hilangnya kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Penanganan kasus seperti ini sangat penting untuk menjaga integritas sistem komunikasi
dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan yang merugikan banyak orang. Sekian dari saya Gira Satria Ramadan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.